Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Rova. Dan saya tidak sendiri, nanti part penjelasan materi ada Bu Ayu yang akan menjelaskan juga. Oke, minggu lalu saya sudah menulis di note GCR, di mana isi note tersebut saya menyuruh kalian untuk membaca materi tentang antar pulau dan antar negara. Ayo, apakah sudah dibaca? Pastikan kalian sudah membaca ya, karena materi sebelumnya akan berkaitan dengan materi selanjutnya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Nah, kita nanti akan bahas satu-satu ya. Tapi kita akan bahas ekonomi maritim terlebih dahulu. Akan tetapi, kita perlu mengetahui dulu tujuan kita mempelajari materi hari ini tuh apa. Nah ya, tidak jauh dari bagaimana kalian akan memahami ekonomi maritim dan agrikultur dengan baik, serta kalian juga dapat menjelaskan kembali tentang ekonomi maritim dan agrikultur dengan tepat. Lalu, nah kalau kalian mempelajari materi minggu lalu, kalian tentu memahami bahwa dalam aktivitas ekspor dan impor diperlukan barang dan jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Nah, apa sih itu komoditas? Nah, komoditas itu sendiri merupakan barang yang akan diperdagangkan. Oke. Akan tetapi dalam mendukung ketersediaan komoditas, perdagangan antar negara perlu upayanya peningkatan ekonomi maritim. Nah, upaya peningkatannya itu meliputi potensi maritim Indonesia, hambatan pembangunan ekonomi maritim, dan upaya pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama yaitu potensi maritim Indonesia. Oke, kita perlu mengetahui dulu 4 fakta potensi terbesar maritim yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, kalian perlu mengetahui kalau Indonesia itu mempunyai garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Jadi, Indonesia itu menduduki posisi kedua. Kanada pertama dan Indonesia kedua. Dan yang kedua, Indonesia memiliki fakta bahwa luas perairan kita itu memiliki 27 juta kilometer persegi dengan 70% perairan. Jadi wilayah kita itu kebanyakannya berupa perairan. Dan selanjutnya, Indonesia itu masuk ke dalam zona ZII. ZII adalah zona ekonomi eksklusif. Nah, yang tentunya itu tuh membuat Indonesia memiliki kekuatan secara hukum ya, yang dapat mengelola potensi yang terdapat di dalamnya. Dan yang terakhir, fakta menarik yang terakhir, Indonesia ini memiliki 17.480 pulau. Nah, jadi begitulah kondisi maritim saat ini di negara kita. Nah, akan tetapi pertanyaannya, apakah potensi yang ada di negara kita ini sudah dikelola dengan baik? Nah, menurut kalian bagaimana? Saya tunggu ya jawabannya. Jawabannya belum ya, karena dengan kekayaan laut yang sangat banyak, sepertinya kondisi saat ini tuh miris, di mana pembangunan ekonomi nasional masih belum memberikan dampak positif kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, contoh nyata atau gambaran nyatanya, kondisi ini dapat kita lihat pada pengelolaan kelautan yang belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, yaitu dengan penuh perhatian dan kemauan. Nah, ini gambaran nyatanya amat sangat kita rasakan, di mana sebagian besar nelayan Indonesia masih ada yang bergelut dengan kemiskinan. Nah, hal ini menjadikan daya saing orang yang ada di negara kita jadi lemah. Nah, sehingga
menyebabkan kegiatan pengangkutan maupun eksploitasi sumber daya mineral di wilayah perairan kita masih belum banyak dilakukan oleh pihak kita, tapi oleh pihak asing. Oke, selanjutnya potensi ekonomi maritim Indonesia itu dibagi menjadi 2. Nah, ada yang namanya ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Nah, apakah ekonomi maritim sama dengan ekonomi kelautan? Nah, menurut kalian gimana? Apakah ekonomi maritim sama dengan ekonomi kelautan? Jawabannya tentu berbeda ya. Nah, di mana ekonomi maritim ini atau yang sering bahasa gaulnya itu maritim economy, di mana merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatan pembangunan serta pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Nah, berbeda dengan ekonomi kelautan, di mana ekonomi kelautan ini merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan laut serta di darat yang menggunakan sumber daya alamnya. Nah, seperti nelayan mencari ikan di laut. Nah, hal tersebut digolongkan ke dalam ekonomi kelautan. Nah, sedangkan ekonomi maritim itu seperti usaha pembuatan kapal dan servis kapal. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, kondisi ekonomi maritim Indonesia ini masih berada di posisi keprihatinan, di mana kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategi untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Nah, kalian bisa buka LKS halaman 25, di mana pengembangan ekonomi maritim akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia kemaritiman dan inovasi teknologi yang berbasis pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern. Nah, jika proses ini dapat berlangsung, maka pembangunan ekonomi maritim dipastikan akan membawa masyarakat ke arah kemakmuran. Nah, pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. Nah, kalian coba buka LKS kalian halaman 25. Yang pertama, di mana pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Dan yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya tadi para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang masih kadarnya sedikit atau kecil. Yang ketiga yaitu terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Dan yang terakhir, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kelautan bangsa. Nah, lalu bagaimana kondisi ekonomi maritim yang ada di Indonesia? Nah, terutama di sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor bahari. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk sektor pelayaran sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, di mana Indonesia memiliki fakta sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, sehingga industri pelayaran di Indonesia merupakan infrastruktur yang menjadi tulang punggung kehidupan bangsa kita. Tapi realitanya industri pelayaran nasional saat ini kondisinya tuh nggak baik-baik aja, tidak baik-baik saja. Nah, ditinjau dari daya saing kitanya. Nah, di mana transportasi kapal nasional kita itu masih tergolong rendah. Oke, selanjutnya yaitu sektor perikanan. Nah, saya tuh bangga jadi warga negara Indonesia. Nah, bagaimana tidak? Potensi sektor perikanan kita itu amat sangat besar. Nah, harusnya kita pantas Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Nah, tapi, nah, kontribusi perikanan kita itu masih sedikit. Bisa dilihat dari
pendapatan nasional kita yang masih rendah, dimana pertambahan kawasan budidaya perikanan kita juga pun masih sangat kurang. Nah, kenapa sih bisa seperti itu, Bu? Nah, karena pengolahan kita di sektor perikanan ini masih amat sangat perlu diperbaiki, sehingga dampaknya ke kita akan terlihat jika sudah dikelola dengan baik. Oke, selanjutnya yaitu sektor pariwisata bahari. Aduh, kok jelek banget ya buletannya. Sektor pariwisata bahari. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, di sini ada yang suka wisata bawah laut kayak seperti snorkeling, skydiving, atau yang naik boats tuh apa tuh? Aku kurang tahu ya. Nah, itu merupakan pengembangan pariwisata bahari yang dimana diyakini dapat mempunyai efek berganda, atau kalau yang di ILKS kalian itu disebutnya multiplier effect, yang dimana dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan, bahkan yang dari luar negeri pun bisa berkunjung ke negara kita sebagai devisa negara. Nah, itu akan menambah pendapatan kita semakin bertambah. Nah, selain itu juga tentunya hal tersebut akan memberikan dampak positif untuk negara kita juga, di mana jiwa dan budidaya bahari yang dapat memberikan efek berganda itu akan mendorong terwujudnya negara maritim yang kokoh. Nah, dengan demikian hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. Cuma sepertinya akan terus dikelola dengan baik. Kita doakan saya semoga pariwisata kita seterusnya akan terus membaik. Oke, next. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Nah, mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki, namun besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal atau dengan baik dalam pembangunan nasional. Maka adanya strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Nah, untuk strateginya itu sendiri, yang pertama, meningkatkan daya saing. Nah, dan selalu diberikan dukungan. Lah, kita aja kalau mau belajar kadang suka pengennya didukung dulu biar semangat untuk belajar kan. Gimana negara kita gitu. Negara kita juga harus selalu didukung. Nah, sehingga ekonomi maritimnya juga harus mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara-negara lain. Kita juga kalau udah didukung, kita juga udah mampu siap bersaing kan sama teman-teman kita. Nah, kita juga mau kalah, seperti halnya juga negara kita. Nah, maka dirancanglah strategi seperti itu. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, masyarakatnya itu siapa dulu? Ya tentu yang terlibat dalam ekonomi maritim seperti nelayan, petani garam, penghasil ikan. Nah, mereka itulah yang harus mendapatkan kesejahteraan dari ekonomi maritim. Nah, selanjutnya yaitu penguatan kedaulatan maritim. Kenapa kita butuh penguatan kedaulatan maritim? Nah, karena masih banyak negara-negara asing yang menjajah perairan kita, mau ngambil sumber daya kita, sumber daya alam kita, ikan-ikan kita diambil. Nah, maka kalau kalian tahu, Ibu Susi pernah menenggelamkan kapal asing. Nah, itu salah satu penguatan kedaulatan maritim kita yang diambil oleh menteri kita. Nah, hebat ya Bu Susi, tapi sekarang udah jadi mantan menteri kita. Dan tentu strategi yang terakhir, ya tentu perlu adanya pengembangan infrastruktur dan sumber daya alam manusianya juga. Untuk apa ya? Untuk bisa saling mengisi. Nah, selanjutnya untuk menyeimbangi strategi tersebut perlu adanya kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Apa saja kebijakan yang ada? Yang pertama yaitu meningkatkan pengolahan. Pengolahan apa? Pengolahan
pelabuhan, di mana perlu adanya alat-alat penunjang aktivitas sehingga akan lebih memudahkan kita, negara Indonesia maksudnya, untuk menjalin kerjasama internasional. Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan pengolahan ikan. Nah, setelah itu perlu adanya kebijakan juga untuk menyediakan lahan khusus. Untuk apa ya? Untuk mengembangkan ekonomi maritim itu sendiri. Oke, yang terakhir yaitu perbaikan sumber daya manusianya sendiri. Nah, menurut saya perbaikan sumber daya manusia itu amat sangat penting. Maka dari itu adanya kebijakan untuk membuka jurusan ekonomi maritim di perguruan tinggi atau di perkuliahan. Nah, untuk apa ya? Untuk bertujuan mengembangkan industri maritim itu sendiri. Nah, mungkin sampai sini dulu penjelasan tentang ekonomi maritimnya. Nah, selanjutnya Ibu Ayu akan menjelaskan tentang ekonomi agrikultur. Jangan lupa setelah ini materi tetap dipelajari dan dipahami karena selanjutnya akan ada tugas. Oke, untuk Bu Ayu dipersilahkan. Hai, setelah kalian mempelajari ekonomi maritim di Indonesia, sekarang kita akan mempelajari tentang ekonomi agrikultur di Indonesia. Sebelum benar-benar tahu apa itu agrikultur, kita cari tahu dulu apa itu ekonomi agrikultur. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Nah, kalau agrikulturnya sendiri, ini adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Tidak sampai di situ loh, agrikultur juga berupa pemanfaatan dari mikroorganisme dan bioenzim. Ini seperti pembuatan keju juga tempe. Sektor pertanian ini salah satu dari berbagai sektor yang memiliki potensi besar atau sangat baik dikarenakan wilayah Indonesia yang termasuk ke dalam wilayah tropis. Melihat potensi yang ada, pemerintah tentunya memberikan dukungan penuh nih berupa subsidi pupuk dan benih. Pemerintah juga melakukan pengawasan pada perdagangan agar petani tidak merasa dirugikan karena harga jual produksinya terlampau murah. Nah, mengapa bisa dikatakan potensi agrikultur sangat baik? Tidak hanya karena Indonesia termasuk dalam wilayah tropis, tetapi Indonesia juga negara agraris di mana sumber daya alamnya ini amat berlimpah. Salah satu produk agrikultur yang bisa menjadi andalan yaitu buah-buahan dan sayuran segar dan juga rempah-rempahnya. Nah, Indonesia ini kan juga terkenal ya akan kekayaan rempah-rempahnya. Jadi, jika terus digenjot, maka bisa jadi ini salah satu potensi besar dalam mengembangkan perekonomian Indonesia di bidang agrikultur. Terlebih, dari tahun ke tahun, agrikultur mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, di mana sektor pertaniannya menyerap lebih dari 44% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang lebih dari
17% ke pendapatan nasional Indonesia. Fakta yang tadi Ibu sebutkan jelas menguatkan bahwa pertanian sebagai megasektor ini cukup vital bagi perekonomian Indonesia. Belum lagi sektor pertanian di Indonesia ini berkontribusi besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Sektor ini juga berperan dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Tak hanya sampai di sana, peran agrikultur ini juga sebagai penghasil devisa negara melalui kegiatan ekspor. Sudah banyak loh produk-produk agrikultur yang diekspor ke luar negeri. Salah satu contoh yang paling terkenal yaitu kopi, teh, dan karet. Di samping itu, agrikultur juga berperan sebagai penyedia pangan seperti padi ya yang diproses menjadi beras lalu didistribusikan ke daerah di Indonesia. Nah, di sini pembangunan agrikultur juga memiliki perannya. Dan perannya itu sangat penting. Antara lain, potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada agrikultur ini, dan berperan juga dalam menyediakan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Meski agrikultur memiliki potensi yang baik dan peranannya yang sangat penting, terdapat juga loh hambatan-hambatan dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia. Ada 9 nih hambatannya. Mulai dari skala usaha pertanian pada umumnya masih relatif kecil, lalu modal yang terbatas, karena tidak semua orang yang bertani itu memiliki modal untuk menjalankan usahanya dalam bertani. Yang ketiga, penggunaan teknologi masih sederhana. Ya, walaupun sekarang teknologi kian maju, tidak semua petani mampu membeli teknologi. Jadi, mereka lebih memilih pakai cara manual ya. Keempat, sangat dipengaruhi oleh musim. Kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Keenam, ada akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Yang ketujuh, ada pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang besar sehingga merugikan petani. Yang kedelapan, ada alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertanian. Dan yang nomor 9, poin terakhir, yaitu kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Adanya hambatan, tentu ada strategi pengembangannya. Nah, ada 3 nih strategi pengembangan agrikultur di Indonesia, yaitu ada eco-farming, distribusi pupuk secara merata, dan perbaikan irigasi. Yang pertama, eco-farming. Strategi eco-farming ini merupakan wujud dari meningkatkan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan
dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Lalu, distribusi pupuk secara merata. Strategi ini berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkahnya yaitu petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama 1 tahun. Nah, kalau pakai cara ini, pemerintah bisa mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun, sehingga dapat menyediakan stok untuk kebutuhan petani. Jadi tidak akan kekurangan nih, semisal petani butuh pupuk untuk tanamannya. Lalu yang terakhir ada perbaikan irigasi. Tanaman tidak bisa jauh dari air. Sama dengan pertanian yang tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan memperbaiki irigasi maupun mengadakan irigasi yang baik. Selesai. Yeay, Ibu harap kalian